Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rismayanti MPD. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Adapun kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik adalah tujuannya setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik melalui model discovery learning diharapkan dapat dan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Marilah kita bahas bersama-sama bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Apa saja isi dan sistematikanya? Marilah kita perhatikan. Isi surat lamaran pekerjaan meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Sedangkan sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran. Pertama, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua adalah hal dan lampiran. Ketiga, alamat tujuan. Keempat, salam pembuka. Kelima, alinea pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, penutup. Delapan, tanda tangan pelamar. Dan nama terang pelamar. Ya. Nama terang harus nama kita sendiri atau pelamar itu sendiri. Tidak boleh menggunakan nama orang lain ya. Baiklah, yang kedua adalah isi surat lamaran pekerjaan. Yang meliputi nama. Di sini tentunya nama lengkap plus dengan gelar ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Pendidikan terakhir, alamat, dan lampiran-lampiran yang merupakan kualifikasi pendidikan dan sebagainya dilampirkan di sini. Baiklah, apa saja sih lampiran-lampiran yang biasa diperlukan dalam surat lamaran pekerjaan? Di antaranya adalah daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat yang menunjang kepada pekerjaan nantinya, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, ini penting ya, sehingga pelamar bebas dari tindak kriminal. Pas foto dan surat berbadan sehat dari dokter. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, nah, inilah tolong diperhatikan. Pertama, penulisan tanggal surat. Bogor 29 Agustus 2022. Bogor, koma ya. Jadi ditulis sebelah kanan atas surat posisinya ya. Diakhiri tanpa diakhiri dengan titik. Di sini contohnya ya. Kemudian perihal. Perihalnya lamaran pekerjaan, lampiran. Lampirannya sebanyak 6 lembar ya. Ditulis sebelah kiri dan di bawah tempat dan tanggal surat. Kemudian alamat dan tujuan surat. Tidak perlu ditulis kepada di sini ya,
tetapi langsung saja YTH atau yang terhormat. Kemudian dibubuhi tanda titik. Selanjutnya, alamat jangan lebih dari 3 baris. Nah, pertama ini di alamat ditulis jalan, ditulis tidak disingkat seperti JLN atau JL, tetapi ditulis lengkap ya, jalan. Yang terhormat pimpinan PT Goldstar Indonesia, Jalan Pelabuhan 2, Sukabumi. Salam pembuka. Salam pembuka tidak ditulis menjorok dan diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma. Kalimat pembuka. Sebelum menyampaikan isi surat, menggunakan bahasa yang santun untuk kalimat pembuka surat ataupun isi. Biasanya berisi dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Di sini contohnya, lowongan pekerjaan didapatkan dari harian Suara Pembaharuan. Jangan lupa tanggal terbit sumber informasi tersebut harus dicantumkan. Isi. Marilah kita bahas sampai di isi surat lamaran. Berisi data diri pelamar, lengkap, nama lengkap dan gelarnya, ya. Tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Ini penting supaya nanti yang menerima lamaran bisa menempatkan pelamar sesuai dengan kompetensinya. Kita lanjutkan. Penutup surat berisi harapan besar si pelamar untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang ditujunya. Nah, di sini diungkapkan ya, agar si pelamar optimis ya, mengungkapkan harapannya kepada perusahaan yang dia tuju. Selanjutnya salam penutup, diakhiri dengan salam penutup, karena ada salam pembuka, tentu ada salam penutup. Nah, di sini hormat saya diakhiri dengan koma, kemudian nama pelamar atau nama terang lengkap sesuai dengan diisi surat ya. Inilah contoh surat lamaran yang sudah jadi. Nah, sekarang sudahkah Anda tahu bagaimana cara menulis surat lamaran yang baik dan benar, baik sistematika maupun isinya? Nanti silakan di rumah bisa berlatih kembali untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.